Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus dan jamaah Masjid Baitur Rahman Timur Indah yang kami cintai dan kami muliakan. Kami akan melanjutkan pelajaran kami di masjid ini, wabil khusus selama di bulan Ramadan ini, dan ini adalah pertemuan yang keempat. Pada 3 pertemuan sebelumnya kami telah membahas yakni rukun iman yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul, dan telah ditutup dengan bab atau bagian ketiga dari rukun itu, yakni penyimpangan terhadap rukun iman yang keempat tersebut. Maka kami fikir pembahasan yang sangat sederhana itu setidaknya sudah mencukupi untuk dapat difahami, diamalkan, dan didapatkan hasilnya oleh saya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan oleh karena itu, izinkan kami pada kesempatan ini yakni akan melanjutkan pembahasan akidah kita, yakni melanjutkan pembahasan rukun iman, yakni rukun iman yang kelima, yakni beriman kepada hari akhir. Banyak sekali ayat dan sabda Nabi, firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kewajiban kita beriman kepada yakni hari akhir, hari akhirat. Dan seorang muslim, keimanan kepada hari akhirat itu adalah yang utama dan pertama bagi kita, agar dia menjadi rem untuk kehidupan kita di dunia ini. Seseorang yang dia kehidupannya berada, kaya, maka keimanan kepada hari akhir akan mengerem dia dari menggunakan hartanya itu untuk bermaksiat kepada Allah. Karena dia tahu di dunia ini sementara, dia akan diminta tanggung jawab di akhirat. Bahkan di padang mahsyar nanti pertanyaannya ada 2 bagi mereka yang berharta itu. Hartamu kau dapat dari mana dan kau belanjakan untuk apa? Bagi kita yang miskin, keimanan kepada akhirat juga makin memperkuat kita. Kenapa ibunda? Kenapa ayahanda? Kita yang miskin ini, bagi kita kehidupan di dunia ini sementara. Berapa lama kita miskin di dunia ini ayahanda?
paling lama 70 tahun, sebentar itu. Ayahanda ada yang usia 70, 80, nggak terasa. Itu adalah ujian bagi seseorang. Dan dia yakin, kalau tadi orang kaya, dia akan ditanya dua perkara, dari mana dan kemana harta. Orang miskin apa yang mau ditanya? Apa yang mau ditanya? Orang harta nggak ada. Makanya kata para ulama, berbahagialah orang miskin karena pemeriksaan oleh KPK, yaitu di dunia ya. Ya mungkin KPK di akhirat juga adalah oleh malaikat Allah. Nggak ada. Si Amri ini periksa dia, kata malaikat, dia ini miskin. Rumah dikasih mertuanya, wedding dikasih mertuanya dia. Apa yang? Makanya sebagian perkataan ulama, yakni orang miskin itu 500 ribu atau 500 tahun lebih dahulu daripada orang kaya. Sedangkan satu hari di akhirat itu ayahanda sama seperti 1000 tahun hitungan kita di dunia ini. Nah, orang miskin dikatakan 500 tahun atau 500.000 tahun, dah hadir dalam ingatan saya, lebih dahulu masuk surga itu. Karena tadi pemeriksaannya lama. Yang orang kaya, yang miskin sudah masuklah kau buntu kan, miskin udah. Tapi kalau orang kaya, lihat di dunia aja, orang kaya di dunia ini punya mobil 6 saro dia, belum pajaknya, belum servisnya, belum bensinnya, pusing palanya. Ini ada yang pusing nggak palanya? Kita baru punya sendal baru aja pusing, tidak khusyuk sholat. Kenapa ya anda? Takut hilang. Nah, ayahanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah, hari akhirat itu, yaumil akhir itu ada pintunya. Ada pintunya, dan pintunya itu adalah al-maut, kematian. Seseorang yang ingin ke akhirat, maka dia wajib memasuki pintu akhirat itu yang namanya kematian. Bahkan dikatakan bahwa mati itu adalah kiamat kecil. Betul? Kiamat kecil. Kiamat besarnya yakni hancurnya alam ini. Kiamat kecilnya yakni matinya, berpisahnya ruh dengan badan ini. Itu kiamat sughra. Oleh karenanya para salaf kita dahulu, para pendahulu kita dulu ayahanda, mereka selalu menjadikan kematian itu sebagai penasihat utamanya. Ibunda dengarkan, orang dahulu yang soleh, para salaf kita yang dahulu, mereka selalu menjadikan kematian itu sebagai penasehatnya, tim penasehatnya yang pertama itu kematian. Kata Nabi, ada 2 penasehat. Yang satu bisa bersuara, yang kedua tidak bersuara. Penasehat pertama yakni Al-Quran, dia bersuara, dia memberi nasihat, mengingatkan kita. Penasehat yang kedua Al-Maut, kematian. Maka banyak-banyaklah kita mengingat kematian. Ibnu Umar ketika di suatu hadapan penguburan jenazah,
Dia menangis terisak-isak. Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, nangis dia sejadi-jadi. Lalu maulanya, yakni pembantunya, itu bertanya kepada dia, "Wahai tuanku, ketika dibacakan Al-Quran, engkau tidak sampai menangis seperti ini. Ketika engkau diberikan mau'izah, nasihat, tausiah, kau tidak menangis seperti ini. Tapi ketika kau melihat tanah kuburan itu diuruk, dimasukkan mayat itu ditimbun dengan tanah itu, kau menangis sejadi-jadinya." Maka Ibnu Umar menjawabnya, "Karena apabila kita baik di alam ini, yakni alam kubur ini, maka akan baiklah perjalanan panjang kita ke akhirat nanti. Kalau buruk kita di alam kubur ini, maka buruklah perjalanan kita sampai ke akhirat nanti." Suatu pembelajaran yang sangat baik sekali. Oleh karenanya, jamaah rahimakumullah, judul saya pada kesempatan subuh kali ini adalah kematian. Dan ini kami buat, kami susun dari kitab-kitab atau buku-buku para ulama yang kami miliki, dalam rangka mengingatkan diri kami sendiri. Sekali lagi, dalam rangka mengingatkan diri kami sendiri dan kita semua, bahwa kematian itu pasti akan datang menghampiri kita. Agar kita tahu, yakni mempersiapkan bekal, karena kita sudah tahu ini perjalanan yang panjang. Adalah kebodohan yang besar seseorang yang mengetahui bahwa perjalanannya akan panjang dan melelahkan, lalu dia tidak mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Seorang pendaki gunung yang baik, dia tahu ini gunung tingginya sekian mdpl, apalah namanya, kilometer apa namanya. Semakin jauh jarak gunung itu dari rumahnya, atau semakin tinggi gunung itu, tentu dia akan mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Kita ini orang beriman, kita tahu nanti perjalanan akhirat itu panjang dan melelahkan. Dimulai dari alam kubur, Yaumul Ba'as, dibangkitkan kita semua. Ada yang namanya Yaumil Mizan, ada yang namanya Yaumil Hisab, ada namanya Padang Mahsyar, ada yang namanya As-Sirat, yang satu hari hitungannya sama dengan 1000 tahun yang kita ini. Alangkah panjangnya perjalanan. Maka seharusnya kita yakni mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Dan tadi ayat yang kita baca di dalam surat subuh tadi, Allah mengatakan, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan setiap diri hendaklah memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lihat, Allah mengapit persiapan kita untuk akhirat itu dengan takwa di depannya dan di belakangnya. Berkata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Quranul Azim, dalam menafsirkan ayat ini, kata beliau, yakni hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian diminta tanggung jawab. Kata Umar, hasibu qabla anfusakum wa antum hasibu qabla anfusakum, ya. Hisablah dirimu sebelum kamu nanti dihisab. Dan perhatikanlah apa yang kamu tabung buat diri kalian berupa amal-amal soleh untuk bekal hari kalian dikembalikan.
yaitu hari dihadapkan kalian kepada Tuhan kalian. Ketahuilah oleh kalian bahwa Allah Jalla Jalaluhu mengetahui semua amal perbuatan dan keadaan kalian. Tiada sesuatu pun dari kalian yang tersembunyi baginya, dan tiada sesuatu pun baik yang besar maupun yang kecil dari urusan mereka yang luput dari pengetahuannya. Jemaah rahimakumullah, ada 9 poin yang kami catat sebagai bab-bab dari pembahasan kematian ini. Insyaallah kalau terkejar subuh kali ini, kalau tidak terkejar kami lanjutkan di kajian rutin bulanan kami di masjid ini. Karena Kakanda Profesor sudah mengatakan bahwa insyaallah 2026 kami masih melanjutkan pembahasan di masjid ini. Ya, ini ada satu kisah, yakni sekilas tentang awal kematian itu. Saya ulangi, sekilas tentang awal kematian itu. Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf dan Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Zuhud meriwayatkan kisah sebagai berikut. Affan bertutur kepada kami bahwa Hammad ibnu Salmah bercerita berdasarkan informasi dari Habib ibnu Ash-Shahid yang diterimanya dari Al-Hasan. Ia mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan anak cucunya, malaikat berkata, sesungguhnya bumi ini tidak cukup luas bagi mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, aku akan membuat kematian. Kalau begitu tidak ada ketenangan hidup bagi mereka, lanjut kata para malaikat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berkata, sesungguhnya aku akan memberi mereka harapan. Dalam buku Al-Hilyah Abu Nu'aim berdasarkan informasi dari Mujahid mengatakan, ketika Adam diturunkan ke bumi, Tuhannya berkata kepadanya, ya, bangunkanlah kami untuk sebuah kebinasaan. Bangunlah bumi untuk sebuah kebinasaan, dan lahirkan pun anak-anakmu untuk sebuah kefanaan. Apa maksudnya? Maksudnya kefanaan pasti akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari anak-anak Adam, kendati mereka menghendaki usia yang panjang. Ini ada di kitab Ziarah ke Alam Barzakh halaman 9 Imam As-Suyuti. Jadi kita ini diciptakan ayahanda untuk fana. Apa itu fana? yakni tidak kekal ayahanda. Enggak selamanya kita di dunia ini ayahanda. Tadi kita katakan umat Nabi ini 60-70 tahun. Nuh alaihissalam dan umatnya itu umur mereka ratusan tahun. Nuh itu berdakwah 950 tahun kepada umatnya. Dan 300 tahun sesudahnya dia masih hidup. Berarti umur Nuh itu kurang lebih 1300 tahun. Adam alaihissalam 1000 tahun. Ibrahim 400 tahun. Nabi-nabi yang lain ada yang 150 tahun. Panjang umurnya mereka itu. Sampai sahabat itu iri. Enak nian orang-orang dulu tuh ibadah. Kenapa ya? Umurnya apa? Panjang. Maka Allah beri kita malam Lailatul Qadar itu. Itulah dia. Apa istilah itu ya? Kompensasi. Benar? Kurang lebih itulah kompensasi karena umur kita pendek-pendek. Maka Allah kasih itu kompensasi kalau kita ibadah malam Lailatul Qadar itu seperti ibadah yakni 83 tahun. Imam Nawawi itu umurnya cuma 45 tahun. Pendek umurnya.
Nabi 63 tahun. Ini ayahanda ada yang 80 tahun. Kalau istilah Ustaz Cap, udah dapat bonus. Betul ayahanda 80. Fana. Dulu tuh Korun, Fir'aun, Namrus itu ada orang. Peninggalannya tuh kita lihat besar, mati juga dia. Mati juga. Kurang apa lagi? Hitler, siapa? Sebutlah. Genghis Khan, sebutlah pendekar-pendekar itu. Mereka yang berkuasa tuh, Sirus yang agung, Iskandar Zulkarnain, sebutlah mereka itu. Heraklius, Raja Romawi zaman Nabi itu. Raja Persia mati juga. Gak ada yang Allah abadikan itu. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita. Ada yang jadi presiden 30 tahun, meninggal juga. Oleh karenanya, pembahasan yang pertama adalah dalil-dalil kematian. Yang pertama itu dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Al-Ankabut ayat 57. Jadi yang Allah ciptakan bernyawa pasti mati, pasti. Jadi kayaknya kurang tepat kalau kita kasih nama camat, calon mati. Yang tepat itu pasmat, pasti mati. Kalau calon itu bisa jadi, bisa tidak. Capres bisa terpilih jadi presiden, bisa tidak. Cagup bisa terpilih, bisa tidak. Kalau suaranya banyak terpilih dia. Sama calon bini bisa tidak jadi. Bisa. Ada yang sudah metean 10 tahun, bahkan ada yang sudah tunangan, tidak jadi, namanya calon. Tapi yang namanya pasti, ya pasti. Pasmat, pasti mati. Siapa yang ngecek? Tunjuk tangan yang tidak mati. Tolong tunjuk tangan. Saya mau kasih hadiah THR. Kamu bingkisan hari raya. Gak ada itu. Allah yang mengatakannya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ustaz, macam mana kalau dia pengawalnya banyak? Hah? Dia dikawal FBI. Di Gedung Putih, lalat aja lewat bunyi sirine. Lalat, bayangkanlah. Yang itu dikawal oleh Duri, Ustaz. Kawal oleh Kopassus. Tidak takut malaikat maut. Tidak takut. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Nanti ayah anda baca itu surah An-Nisa ayat 78. Lihat itu. Kematian itu akan datang kepada kamu. Walau kau berada dalam benteng yang kokoh, dikawal oleh pasukan bala tentara, datang itu. Tidak takut malaikat maut. Tidak lupa malaikat maut. Allah juga berfirman, "Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kata Allah, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya itu. Kan orang lari dari kematian.
Siapa yang nggak lari kematian? Semua kita takut mati. Saya tidak takut mati, Ustaz. Saya pernah ditanya, kenapa Ustaz ke Jakarta takut ya sama gempa? Ya takut, saya bilang. Oh, awak Ustaz masa takut? Terus saya tanya dengan orang itu, ini benar-benar terjadi. Dia mendikte saya. Antum kalau nyebrang lihat kanan kiri ya, saya bilang. Iya lihat. Nah katanya nggak takut mati. Karena kalau tidak takut mati, cobros saja, nggak usah lihat kan. Normal itu. Ini tobiiyah. Tobiiyah itu apa? Ya ini wajar, normal, manusiawi. Seseorang takut mati. Maka kita takut sama harimau, takut digigit harimau, matilah. Takut dengan buaya. Betul lah. Ayahanda ada yang berani dengan buaya? Yang berani dengan buaya itu cuman Pak Ayo. Nah, Pak Ayo berani sama buaya karena dia tahu ada jimatnya, dia tunduk. Kalau di sungai, kalau naik ke darat, jadi apa? Buaya. Ayahanda tahu lah. Sampai mana kita tadi itu? Hah? Kematian yang kamu lari daripadanya itu pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan nyata, dan Dia akan memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah Al-Jum'ah ayat 8. Suatu ketika Nabi Sulaiman sedang bersama kawan-kawannya, menteri-menterinya, rakyatnya. Lalu ada seorang laki-laki asing, tidak dikenal siapa orangnya. Dia melihat seorang laki-laki lain, yang dia ini kenalannya Nabi Sulaiman. Lalu laki-laki yang kenalan Nabi Sulaiman ini dia merasa resah, gundah gulana. Dia dilihatin, tidak enak hati. Lalu dia berkata kepada Nabi Sulaiman, wahai Rasulullah, aku ingin menghilangkan kemudahan hatiku ini. Apa itu? Yakni aku ingin pergi ke India. Tolong perintahkan pasukanmu, yakni angin, pindahkan aku ke India saat ini. Udah disuruh oleh Nabi Sulaiman, angin pindahkan fulan ini, pindah dia ke sana. Lalu laki-laki asing tadi mendekati Nabi Sulaiman. Dia bertanya, mana laki-laki tadi? Oh, dia sudah pergi tadi naik angin ke India. Kata laki-laki asing ini, alhamdulillah, aku disuruh oleh Allah mencabut nyawa laki-laki tadi di India. Rupanya laki-laki asing ini malaikat maut yang lagi nyamar. Paham ayahanda? Jadi ayahanda nggak usah bingung kok. Tadi dia baru. Saya pengalaman pribadi waktu masih tinggal Jakarta, ada tetangga saya, Mas siapa itu, tukang jual bakso, ngobrol-ngobrol ketawa dengan saya di halaman lingkungan kami di depan pos kamling, ketawa-tawa apa Ustaz. Saya pisah pulang, dia pulang ke rumah. 2 menit atau 3 menit adik saya datang ke rumah itu, ke kontrakan. Bang, ngapa? Mas itu meninggal. Saya bilang, bener. Tadi baru ngomong dengan abang. Iya, dia balik ke rumah tuh kena angin dodo. Cuman jarak 2 menit dengan ngobrol sama saya, ketawa-tawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kematian itu. Yang kata Nabi SAW, salah satu tanda kiamat sughra, kiamat kecil itu, yakni banyaknya kematian mendadak itu. Ada yang orang sehat-sehat meninggal. Lihatlah di sekitar kita, para selebriti, ya kan? Kalau selebriti kan beritanya cepatnya. Dulu Haji Masai, baru-baru ini siapa tuh? Gary Iskak, siapa tuh? Yang tukang dokter betato. Badannya sehat-sehat, besar, kekar, rajin olahraga.
tinggal lewat. Tidak ada yang dilupakan oleh malaikat maut. Israel dan kawan-kawannya nggak pernah lupa. Bahaya kalau sampai lupa malaikat maut. Bahaya. Ngapu gaya itulah badannya lah sama tinggi kayak apa? Kayak kursi itulah bungkuknya. Berapa umurnya? Sampai ratus tahun. Ngapu malaikat punya ini jado itu tuh. Daknya. Kemudian yang dari itu hadis-hadis ya. Itu ayat-ayat. Yang kedua dalil dari hadis. Apa kata Rasulullah? Ikhtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla saghlika, wa hayataka qabla mautika. Kata Rasulullah, ambillah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Masa lapangmu, luangmu sebelum datang masa sibukmu. Masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Ini hadis dikeluarkan Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak. Perhatikan waktu yang 5. Jadi kalau kita masih muda, itu pergunakan itu. Betapa banyak orang tua yang menyesal waktu tuanya. Kenapa saya tidak begini, begitu waktu masa muda. Tapi yang namanya penyesalan itu selalu belakangan. Yang awal itu, yang duluan itu pendaftaran. Kalau penyesalan itu belakangan. Yang kedua, sehatmu sebelum datang sakitmu. Berapa banyak orang yang sakit dia menyesal, ngapalah aku waktu sehat dulu tidak menjaga makanan, tidak jago waktu istirahat dan sebagainya. Sehatmu sebelum sakitmu. Berapa banyak orang yang sakit dia menyesal, ngapa waktu sehat dulu aku tidak begini begitu. Luangmu sebelum datang masa sibukmu. Berapa banyak orang yang sibuk menyesali dia, ngapalah aku waktu luang tidak menghabiskan waktu dengan anak-anak. Dia sibuk. Lah jadi anggota dewan, lah jadi apa? Tidak ada waktu lagi kan. Nah yang terakhir, keempatnya ini masih aman ayah. Keempatnya ini masih aman. Tapi kalau yang kelima ini sudah terjadi, yakni hidup sebelum matimu selesai. Kalau sudah mati tidak bisa lagi. Kalau sakit masih ada harapan sehat. Ya kan? Kalau miskin bisa ada harapan kayu. Kalau sibuk ada waktu nanti siapa tahu nganggur. Tapi kalau waktu tua dan mati tidak bisa lagi dibalik. Jadi muda, jadi hidup. Nah yang terakhir itu ijma', kesepakatan orang yang berakal bahwa kematian itu akan datang kepada setiap makhluk. Saya pikir ini dulu karena sudah 30 sekian menit. Insyaallah taala para pemirsa juga Gema Baitur Rahman di YouTube-nya dan juga di Facebook-nya, mohon yakni di subscribe, like, komen YouTube Gema Baitur Rahman ini dan disebar agar bisa lebih bermanfaat apa dakwah yang ada di masjid kita ini. Insyaallah ya anda, mohon maaf 9 poinnya itu baru poin pertama. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan. Insyaallah taala. Cukup, tidak usah lagi ada tambahan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.